Ya pastinya isu ini sangat ramai sekali dibincangkan di dunia sepak bola ya Iqbal. Dan terkait dengan keputusan FIFA yang secara resmi membatalkan drawing Piala Dunia U20 2023 pada 31 Maret mendatang di Bali, kami akan berbincang dengan koordinator Save Our Soccer Akmal Marhali. Halo, selamat pagi Bu Akmal. Apa kabar nih Bu Akmal? Selamat pagi. Sudah Kabar sahur baik, belum nih? alhamdulillah. Yang tidak baik sepak bola Indonesia. Ya, tidak baik sepak bola Indonesia ya. Nah ini Bu Akmal, ini soal tidak baik bagi sepak bola Indonesia ini sebenarnya ada nggak sih dampak besar bagi persepak bolaan di tanah air? Mengingat bahwa ini kan yang membatalkan ini FIFA bukan Indonesia. Ya, dampaknya akan sangat besar ya. Bahkan akan membuat negara kita tidak punya kemampuan untuk berdiplomasi dalam banyak hal. Kalau sampai kemudian, ya, jangan sampai sih kita berharapnya. Kalau sampai kita kemudian di-bench atau gagal jadi tuan rumah Piala Dunia lalu di-bench, bahkan ada potensi dicoret dari anggota FIFA, itu banyak hal yang akan berpengaruh terhadap masa depan sepak bola kita. Yang pasti kita tidak bisa ikut event yang digelar oleh FIFA, kemudian juga kita tidak bisa event bukan cuma oleh FIFA di Asia bahkan di Asia Tenggara juga kita tidak bisa ikut kegiatan. Kita juga tidak bisa bidding untuk kegiatan-kegiatan olahraga seperti halnya Olimpiade. Kenapa? Karena Olimpiade juga ada Israel di sana. Nah, ini juga akan sangat berpengaruh sebenarnya kalau kita batal jadi tuan rumah Piala Dunia, maka kemungkinan kita juga akan batal menjadi tuan rumah World Beach Game yang akan dilaksanakan pada Agustus nanti di Bali, yang melibatkan 100 negara, di mana ketika nanti ada World Beach Game di Bali, Israel juga ikut serta karena salah satu perenang Israel lolos kualifikasi Tina 2022 yang digelar di Hongaria. Artinya Gubernur Iwayan Koster ini ternyata tidak tahu soal olahraga, bahwa selain menjadi tuan rumah Piala Dunia, Bali juga akan jadi tuan rumah World Beach Game pada Agustus mendatang. Nah, kalau kemudian di Piala Dunia menolak kehadiran Israel, maka di World Beach Game juga harus menolak Israel juga, tidak bisa dua pilihan. Dan yang menarik adalah ini kan urusan olahraga. Anehnya, kenapa kemudian Gubernur Bali misalnya tidak menolak Interparliamentary Union yang digelar pada 20-24 Maret 2022 di Nusa Dua Bali, yang ketika itu Israel ikut. Nah, harusnya di momen itu Iwayan Koster menolak kehadiran Israel karena itu benar-benar momen politik dan kegiatan politik. Nah, ini yang menjadi salah satu alasan kenapa kemudian undian Piala Dunia ini ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Jadi bayangkannya adalah bagaimana undian Piala Dunia itu bisa digelar kalau peserta yang 24 hanya boleh datang 23. Masa iya Israel ikut undian Piala Dunia via Zoom? Nanti pertandingan Piala Dunia juga via Zoom lagi-lagi. Kan lucu gitu. Jadi artinya banyak orang-orang politik yang tidak paham tentang masalah olahraga yang kemudian berkomentar sesuai dengan kepentingan politiknya. Dan ini sangat merugikan bangsa Indonesia. Iya, benar sekali. Kalau misalnya menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 ini memang bisa mengharumkan nama Indonesia begitu ya. Seperti Qatar kemarin kan Piala Dunia. Qatar itu namanya sampai sekarang kita ingat terus gitu ya, Qatar Piala Dunia. Dan menurut pandangan Anda, apa sebenarnya yang menjadi perhatian FIFA sehingga drawing ini dibatalkan? Apakah hanya soal pro kontra keikutsertaan Israel? Ya, yang paling penting menurut saya adalah soal Israel, karena FIFA juga memantau bahwa belakangan sangat masif sekali demo-demo, kemudian pernyataan-pernyataan pejabat politik Indonesia yang menolak kehadiran Israel. Bahkan juga politisi ada yang bilang pokoknya kita gelar Piala Dunia tanpa Israel. Seperti itu. Loh, ini politisi ini nggak paham bahwa yang mempunyai event Piala Dunia itu FIFA bukan Indonesia. Indonesia tidak bisa menentukan pesertanya siapa. Yang menentukan semua adalah FIFA. Indonesia hanya menjadi tuan rumah. Sekarang kalau kita ngeyel, ini kan kita ngeyel nih, nggak mau terima Israel. Padahal Dubes Palestina sudah menyatakan bahwa kita memaklumi kondisi Indonesia saat ini yang harus menerima Israel sebagai peserta Piala Dunia, karena Israel memang lolos Piala Dunia berdasarkan kualifikasi, mereka runner up Piala Eropa U19. Jadi kalau Dubes Israel saja memaklumi, kok kita ngotot bener untuk menolak Israel gitu kan sebagai peserta Piala Dunia, padahal kalaupun Israel main di Piala Dunia itu tidak mengurangi komitmen kita untuk terus berjuang memerdekakan Palestina. Bahkan kalau sampai Indonesia di-bench misalnya, itu ada yang menarik.
Yang pertama, kalau Indonesia di-ban, Indonesia tidak bisa ikut ke segala kegiatan FIFA. Tapi timnas Israel masih bisa berlaga di event internasional FIFA. Tim nasional Palestina pun masih bisa berlaga di event internasional FIFA. Supporter Israel masih bisa happy-happy melihat tim nasionalnya bertanding. Supporter Palestina pun masih bisa happy-happy melihat tim nasionalnya bertanding. Konflik Israel Palestina tidak akan berubah meskipun kita menolak kehadiran Israel. Kemudian Palestina pun tidak ada jaminan untuk kemudian merdeka. Sementara kita supporter Indonesia gigit jari, bangsa Indonesia dikucilkan dalam pergaulan olahraga internasional. Indonesia tidak dipercaya masyarakat dunia, ini kan bahaya gitu kan, buat eksistensi Indonesia sebagai sebuah negara yang berdaulat yang butuh negara-negara lain untuk melakukan hubungan bilateral. Oke, Bu Akmal, sebenarnya pemerintah ini harusnya seperti apa? Apakah sudah cukup tegas untuk memilih apakah Piala Dunia ini tetap berlangsung ataupun tidak? Kan tidak mungkin juga hanya mendengar dari pernyataan Gubernur Bali bahwa tidak ingin dilaksanakan drawing ini di Pulau Bali begitu. Ya, FIFA kan bukan cuma sekedar menggelar sepak bola, mereka pasti punya intelijen, punya Interpol yang mengawasi problematika yang terjadi di sebuah negara yang akan menjadi tuan rumah. Apakah Indonesia komitmen dengan pernyataan di awal ketika melakukan bidding Piala Dunia bahwa Indonesia akan menjaga keamanan dan keselamatan seluruh peserta yang hadir, termasuk utusan-utusan FIFA, termasuk utusan-utusan dari negara anggota FIFA yang akan menyaksikan Piala Dunia. Kalau jaminan ini tidak dapat diberikan, ya pastinya FIFA juga tidak mau bunuh diri untuk hadir ke Indonesia dan menghadirkan anggotanya kalau kemudian ada teror, bahkan dalam tanda kutip ya, yang berbahaya, misalnya ada potensi terjadinya pengeboman dan sebagainya. Nah, ini kan berbahaya buat eksistensi FIFA sebagai sebuah badan olahraga dunia, sepak bola dunia yang sangat mengedepankan perdamaian, bahkan bisa digunakan sebagai alat diplomasi sepak bola ini. Kita bisa lihat misalnya bagaimana perseteruan Irak dengan Iran. Tapi kemarin di Piala Asia saja Iran-Irak bertemu, Iran kalah, kemudian Irak menang, Irak akhirnya lolos ke Piala Dunia, sementara Iran tidak lolos. Di Piala Dunia 2 kali Iran bertemu dengan Amerika Serikat. Bahkan ada Korea Utara melawan Korea Selatan yang dulunya berseteru terlibat peperangan, tapi lewat sepak bola keduanya bisa berdamai. Termasuk di dalamnya misalnya Inggris dengan Argentina dengan perang Malvinas, di mana keduanya berseteru, tapi di sepak bola keduanya bisa didamaikan. Nah, harusnya kalau kita misalnya menentang penjajahan Israel, kita tidak bisa melakukan apa-apa dan mengubah apa-apa kalau kita tidak melakukan diplomasi. Barangkali lewat jalur sepak bola kemudian bisa berdiplomasi kepada pemerintah Israel bahwa kita meminta Israel memerdekakan Palestina. Kalau tidak bicara ya tidak dapat apa-apa, yang ada kita cuma sekedar gaya-gayaan saja menolak harga Palestina dan sebagainya. Nah, ini kan yang berbeda zaman Soekarno, jangan disamakan dengan zaman sekarang, karena politik itu selalu berubah sesuai dengan situasi dan kondisi. Itu kan jargonnya para politisi. Zaman eranya Pak Soekarno, ketika itu Israel memang sedang lagi masifnya melakukan invasi ke Palestina, yang kemudian seluruh negara Asia banyak yang menolak apa yang dilakukan Israel kepada Palestina ketika itu. Sehingga ketika mau Asian Games, banyak negara yang menolak ikutsertaan Israel di Asian Games. Tapi IOC-nya Asia tetap bersikukuh karena Israel anggota dari Asia, maka Israel berhak untuk ikut Asian Games. Akhirnya disepakati oleh negara-negara yang menolak, dibentuklah yang namanya Ganevo sebagai saingan Asian Games. Nah, sekarang kan nggak ada yang menolak Israel untuk ikut serta Piala Dunia U20 kecuali kita gitu. Nah, nggak mungkin kita bisa menggelar, yaudah kita bikin Piala Dunia sendiri. Kita ini siapa? Gitu. Kalau bicara sepak bola misalnya, mohon maaf, kita ini tidak diperhitungkan sebenarnya di FIFA. Gitu. Bahkan tim nasional kita juga tidak diperhitungkan untuk kejuaraan dunia. Kita beruntung menjadi peserta Piala Dunia karena kita lolos kualifikasi. Karena itu ini harus dimanfaatkan benar-benar. Tadi dikatakan bahwa apabila kita menggelar Piala Dunia banyak keuntungan yang kita dapat. Selain keuntungan promosi, kita juga bisa ada keuntungan ekonomi buat masyarakat Indonesia. Yeah. Baik, Bung Akmal, memang dari sejarah kita lihat pertandingan olahraga, apalagi pertandingan juara dunia seperti ini selalu bisa dimanfaatkan untuk perdamaian, seperti itu ya Bung Akmal. Terima kasih Bung Akmal, tadi Anda juga sudah kasih kami banyak sekali insight dalam isu ini dan sudah bergabung bersama kami di Sahur Bareng CNN Indonesia.